Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, yang saya hormati para orang tua, para sesepuh, para asatidah, wabil khusus Al-Mukarram Pamanda Ustaz Muzaki, Al-Mukarram Ayahanda Abah Mujib, hadirin bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, nikmat yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala masih memanjangkan usia kita, menyehatkan badan kita, dan masih memberi taufik hidayah, kemudahan kepada kita semua untuk beribadah di Masjid Jami Al-Faizin. Semoga semua rangkaian ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala kekurangannya semoga disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ampuni segala dosa-dosa kita, Allah ganti kesalahan-kesalahan kita dengan kebaikan, dan kita minta kepada Allah semoga bertambah usia, bertambah dekat kita dengan Allah, bertambah usia, bertambah semangat dalam ibadah, bertambah usia, bertambah jauh daripada dosa. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga segala hajat-hajat kita, baik hajat dunia maupun hajat akhirat, semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita rezeki yang banyak, yang berkah, dimudahkan haji, umrah, ziarah makam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga putra-putri kita dijadikan putra-putri yang saleh wassalehah, tumbuh menjadi anak yang cerdas, yang pintar, menjadi ahlus sujud, menjadi ahlul Quran. Dan keluarga kita yang belum ibadah semoga dimudahkan untuk ibadah, yang masih terjebak dalam kemaksiatan semoga diberikan jalan kembali ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, amin, Allahumma amin. Sebelum kita mulai taklim kita, terlebih dahulu kita membaca Al-Fatihah untuk mualif kitab dan untuk guru-guru kita yang sudah mendahului kita. Al-Fatihah Ruhi Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Syekh Ali bin Abbas Al-Maliki, Syekh Sulaiman Nuri, Murabbi Ruhina Lahbi Hamid Nagib bin Syekh Salim, dan Hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharaini. Amin. Sampailah kita pada hadis nomor 315. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Sayyidah Aisyah, semoga Allah meridai beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dahulu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yusallid duha arba'an aw yazida ma syaa Allah. Itu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu salat duha terkadang 8 rakaat dan terkadang lebih dari 8 rakaat, terkadang 6 rakaat, ya, terkadang 8 rakaat, dan terkadang paling banyak itu 12 rakaat. Dan yang paling afdal 8 rakaat. Kenapa? Karena riwayat hadisnya lebih sahih. Ya. Jadi salat duha paling sedikit 2 rakaat, sedangnya 4 rakaat, paling banyak 8 rakaat. Ya. Jadi ada juga pendapat 12, akan tapi pendapat terkuat salat duha itu hanya 8 rakaat. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Walahu anha, dan dari sana Aisyah juga, su'ilat, beliau ditanya, hal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli duha, apakah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat duha? Qalat la, dijawab oleh sana Aisyah, tidak, illa an yaji'a min maghibi, kecuali apabila dia datang dari perjalanan keluar kota. Jadi kata sana Aisyah,
Ya, ketika ditanya apakah Nabi besar Muhammad sholat duha, enggak. Ya, hanya saja apabila beliau datang dari safar, beliau melakukan sholat duha. Habis perjalanan jauh, beliau melakukan sholat duha. Walahu anha, dan dari sana Aisyah juga, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli qattu subhatat duha wa inni la usabbihuha. Sana Aisyah bercerita, aku tidak pernah melihat Nabi besar Muhammad sholat duha sama sekali. Akan tetapi aku sholat duha. Ya, nanti ada penjelasannya. Al-makna al-ijmali, makna secara global, min mahasil islami, dari bagusnya agama Islam, an ja'ala li kulli waqtin wadhifatan min wadhaifin lil ibadati wajibatan kanat aw masnunatan. Dan dari bagusnya Islam, beliau menjadikan waktu-waktu tertentu itu ada tugas ibadah. Di waktu duha ada sholat yang dikerjakan, di waktu ba'da isya malam ada sholat yang dikerjakan, di tengah malam ada sholat yang dikerjakan, terbit fajar ada sholat yang dikerjakan, terbit matahari ada sholat yang dikerjakan, matahari naik satu tombak ada sholat yang dikerjakan. Jadi intinya, ya, agama Islam agama yang bagus. Ya, di waktu-waktu tertentu ada kewajiban atau kesunahan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa naw'uha wa naw'aha li alla tajjarun nafsu min mulazamati naw'in khasin rifqan bil ibad. Dan ibadah ini dibuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bermacam-macam. Ya, ada sholat, ada puasa, ada zakat, ada haji, ada umroh, ada itikaf, ada baca Quran, ada baca tasbih, ada baca istighfar. Kenapa? Agar manusia tidak bosan. Kalau ibadah cuma satu aja bentuknya, maka akan bosan. Akan tapi, ya, Allah zat yang maha mengetahui itu sangat paham. Ini manusia ciptaannya punya sifat bosan, punya sifat jenuh. Kalau ibadah atau mendekatkan diri kepada Allah hanya dengan ibadah yang sama, maka kebanyakan manusia akan bosan. Maka itu diciptakan ibadah macam-macam. Ya, bisa sholat, bisa puasa, bisa sedekah, bisa haji, bisa iktikaf, bisa umroh, bisa baca Quran. Ya, itu semua pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kenapa? Kalau Allah buat ibadah macam-macam, dikarenakan bentuk kasih sayang Allah kepada manusia. Kalau ibadah cuma satu saja, maka niscaya akan berat untuk melakukannya. Sama seperti wirid. Wirid Allah buat macam-macam. Selawat juga namanya wirid, istighfar juga wirid, tasbih juga wirid, takbir wirid, alhamdulillah wirid, hauqalah la haula wala quwata illa billah juga wirid, baca Quran juga wirid, duduk majlis ilmu juga wirid. Wirid itu umum. Ya, Allah ciptakan wirid bermacam-macam. Kenapa? Agar manusia tidak bosan. Wa hadza waktu duha, dan waktu salat duha inda irtifa'is syamsi, ketika terbitnya matahari. Ya, terbit matahari sekitar satu tombak, maka sudah masuk waktu duha. Ya, seperti sekarang, ya, sekarang ini isyraq jam 6 kurang, maka jam 6 sekitar 15 atau 20 menit dari situ itu sudah masuk waktu duha. Jadi 15 menit atau 20 menit dari waktu isyraq terbitnya matahari sudah masuk waktu sholat duha. Ya, paling sedikit duha 2 rakaat sebagaimana yang ditunjukkan dalam hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qad dalla ala masru'iyatiha qauluhu wa fi'luhu sallallahu alaihi wasallam.
Dan apa dalilnya? Dalilnya langsung perbuatan dan ucapan Nabi besar Muhammad SAW. Jadi Nabi besar Muhammad bersabda, memerintahkan kepada kita semua untuk sholat duha, dan Nabi besar Muhammad juga mengerjakannya. Jadi dalil sholat duha itu langsung ucapan Nabi dan juga langsung perbuatan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ma warada fi hadits Sayyidah Aisyah min inkariha, ya, adapun hadis riwayat Sayyidah Aisyah yang mengatakan salat duha itu tidak pernah dilihat oleh beliau. Beliau berkata, aku sama sekali nggak pernah ngelihat Rasul salat duha, tapi aku ngerjain. Ya, kalau untuk ngelihat, aku nggak pernah ngelihat Nabi sama sekali untuk mengerjakan sholat duha. Tapi aku sendiri pribadi mengerjakan sholat duha. Nah, jawaban yang pertama, Allah yalzama min naf'i ru'yatiha salat duha minhu sallallahu alaihi wasallam adamu uquiha bil fi'li fil waqi wa nafsil amr. Ya. Dengan kita tidak melihat waktu duha, ya, kita nggak melihat waktu duha, bukan berarti sholat duha itu nggak ada. Ya, sholat duha itu tetap ada. Jadi di sini disebutkan, jadi Sayyidah Aisyah itu tidak pernah melihat Nabi besar Muhammad sholat duha. Akan tapi bukan berarti dengan tidak melihatnya Sayyidah Aisyah kepada Nabi dari sholat duha, bukan berarti sholat duha tidak ada. Ya, itu pribadi Sayyidah Aisyah saja yang tidak melihat. Akan tapi sahabat-sahabat yang lainnya itu melihat Nabi besar Muhammad sholat duha. Ya, contoh, ini pada malam ini kita semua mengaji. Jadi yang tahu kejadian pada malam ini yang ikut ngaji saja. Adapun yang tadi yang habis ikut kampanye kecapean nggak hadir, ya, dia nggak ke masjid, dia nggak tahu kejadian pada hari ini. Ya, bukan berarti dengan dia nggak melihat pengajian, bukan berarti pengajian nggak ada. Misalnya, nih ada yang biasa ngaji tiba-tiba nggak ngaji. Kemarin malam ngaji apa enggak? Nggak tahu ya. Anda nggak lihat. Ya, Anda nggak lihat ada pengajian ya dari rumah. Dia nggak melihat. Apakah dengan dia nggak melihat berarti nggak ada pengajian? Ya enggak. Itu pribadi dia yang nggak lihat. Sama. Ini Sayyidah Aisyah tidak pernah melihat Nabi besar Muhammad sholat duha. Itu pribadi Sayyidah Aisyah. Bukan berarti nggak ada sholat duhanya. Kemudian yang kedua, apabila ada hadis yang menafikan dan ada hadis yang mengatakan ada. Ini kan ada hadis yang mengatakan nggak ada sholat duha. Siapa? Sayyidah Aisyah. Aku nggak pernah ngelihat Nabi besar Muhammad sholat duha. Ya. Tapi ada dalil juga yang lain. Dalil yang mengatakan sholat duha itu ada. Dan banyak sekali. Baru sampai menjaga sholat duha, maka akan diampuni dosa-dosanya. Walaupun sebanyak buih di lautan. Dan tadi juga riwayat Sayyidah Aisyah, ya. Aku nggak pernah melihat Nabi besar Muhammad sholat duha wa inni la usabbihuha, tapi aku pribadi sholat duha. Ya. Jadi apabila ada dalil yang mengatakan tidak ada dan ada dalil yang mengatakan ada, maka didahulukan yang ada dibanding yang tidak ada. Ya, kalau ada dalil sholat duha nggak ada, tapi ada juga dalil yang mengatakan sholat duha ada, maka dikedepankan yang ada. Kenapa? Karena yang mengatakan tidak ada bisa jadi itu pribadi dia yang tidak tahu. Kira-kira jelas apa tidak? Yang ketiga, anna kanat taf'aluha bi nafsiha istinadan lima ballagha min masru'iyatiha wa haddun nabi 'alaiha wa hadha yudahu lana makna nafi ru'yatiha. Ya. Jadi Sayyidah Aisyah mengatakan bahwasanya dia tidak melihat itu pribadi beliau. Akan tapi ya sangat jelas banyak hadis yang mengatakan bahwasanya Nabi besar Muhammad SAW menjelaskan kepada kita semua bahwasanya sholat duha itu ada. Dan juga ada yang menjelaskan, nah, aku tidak pernah melihat Nabi sholat duha. Maksudnya aku tidak pernah melihat Nabi terus menerus sholat duha.
Ya, akan tapi terkadang sholat duha, terkadang tidak. Tapi untuk melihat terus menerus, aku nggak pernah. Ya, jadi penjelasan dari perkataan Sayyidina Aisyah, aku tidak pernah melihat Nabi besar Muhammad sholat duha, maksudnya aku tidak pernah melihat Nabi terus menerus sholat duha. Ya, terkadang ditinggalkan sama Nabi. Ya, dengan Nabi meninggalkan, kenapa? Itu menunjukkan bahwasannya sholat duha itu sunnah. Kalau Nabi besar Muhammad terus menerus mengerjakan sholat duha, nggak pernah ditinggalkan, maka khawatir sholat duha itu jadi wajib. Ya. Terus apa hikmahnya sholat duha? Hikmahnya sholat duha adalah ta'diyatu syukril badan ala nikmatis sihah, mensyukuri nikmat badan, mensyukuri nikmat sehat wal afiat. Dikarenakan kita bangun di pagi hari, ya, masih dikasih napas, masih dikasih melihat, masih dikasih mendengar, masih dikasih dapat berbicara, masih dikasih dapat bangun berdiri, masih dikasih dapat duduk, masih dikasih dapat berjalan, tangan normal, kaki normal. Syukur sama Allah. Bagaimana cara syukurnya? Dengan mengerjakan sholat duha meskipun hanya 2 rakaat. Ya. Dengan dalil hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yusbihu ala kulli sulama minan nas shadaqah. Di setiap pagi hari itu, tiap persendian kita itu harus disedekahi. Nih, kita bangun pagi hari, ya, dalam keadaan sehat, maka persendian yang ada di tubuh kita harus disedekahi. Semua jumlahnya 360 persendian. Ya, nih jari berapa sendi? Banyak nih jari. Ya, ini sambung-sambungan nih sendi. Ini kalau nggak ada persendian, jari kita nggak bisa gerak. Ya, ini jarinya udah banyak persendian. Jadi di tubuh kita semua jumlah persendian sebanyak 360 persendian. Dan itu harus disedekahin. Ucapan subhanallah, subhanallah, subhanallah itu sedekah. Ucapan alhamdulillah, alhamdulillah itu sedekah. Ucapan takbir Allahu akbar, Allahu akbar sedekah. Istighfar juga sedekah. Sholawat juga sedekah. Harus sampai 360. Ya. Kita senyum sama orang itu juga sedekah. Kita ngasih makanan juga sedekah. Intinya harus sampai 360. Akan tapi apa jawaban Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya, itu setiap pagi persendian kita harus disedekahi yang jumlahnya sangat banyak, dan itu cukup dengan kita mengerjakan 2 rakaat sholat duha. Ya, kan kalau kita suruh ngitung 360 persendian, wah banyak. Ya. Menghilangkan paku di jalan, ada paku, ada beling, kita singkirkan, itu sedekah. Nah, kita kalau ngitung susah. Maka dengan kita sholat duha, berarti kita sudah bersyukur atas nikmat sehat wal afiat, ya, bersyukur atas nikmat persendian dari Allah Subhanahu wa taala. Summa qala wa yaqumu maqama dzalika rak'atan yarka'uhuma minad duha. Ya. Jadi setiap pagi, setiap persendian kalian harus disedekahi, dan itu semua cukup dengan mengerjakan sholat duha meskipun hanya 2 rakaat. Wa min fawaidiha, dan di antara faidah keutamaan sholat duha, annaha tukfarud dzunub as-shaghair, itu dapat menghapus dosa-dosa kecil. Sebagaimana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hafadha ala saf'atid duha, ghufirat dunubuhu wa in kanat mithla zabil bahri." Ya, barang siapa yang menjaga, yang rutin, nggak pernah tertinggal salat duha, maka akan diampuni dosa-dosanya meskipun sebanyak buih di lautan. Ya, buih, gelembung-gelembung busa di lautan. Ada berapa banyak? Nggak terhitung. Ya, sebanyak itu pula dosa kita. Ya, apabila kita sholat duha, menjaga sholat duha, istiqomah sholat duha, maka dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan juga di antara dalil sholat duha, itu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasiatan Nabi
Wasiatun Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Hurairah. Itu Nabi besar Muhammad pernah ngasih wasiat kepada Abu Hurairah. Wasiat berupa apa? Ala yatruk raka'at duha akhrajahu fi sahihain. Ya. Abu Hurairah, jangan pernah kau tinggalkan 2 rakaat salat duha. Dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya kata Sayyidina Aisyah, wa in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yada'ul amala wa huwa yuhibbu an ya'mala bih khasyatan an ya'mala bihin nas fa yafradu alaihim. Dan Nabi besar Muhammad terkadang meninggalkan suatu amalan, ya, amalan sunnah terkadang ditinggalkan sama Nabi, sama seperti tarawih. Itu Nabi besar Muhammad sholat hanya 3 atau 4 malam. Selebihnya Nabi nggak sholat. Kemudian sama duha. Itu duha kalau lagi Nabi mengerjakan, Nabi ngerjain. Tapi kalau lagi Nabi libur, Nabi libur untuk menunjukkan bahwasanya sholat duha itu hukumnya sunnah. Fiqhul hadis, pelajaran apa dapat kita ambil dari hadis ini? Yang pertama, masru'iyatu sholatid duha wa bayanu adadi rakaatiha. Disyariatkannya sholat duha dan penjelasan jumlah berapa sholat duha. Nah, berapa jumlah sholat duha? Paling sedikit 2, sedang 8, paling banyak sedang 4, paling banyak adalah 8. Ada yang mengatakan 12, akan tapi pendapat yang sahih, pendapat yang kuat mengatakan duha hanya 8 rakaat. Kemudian selanjutnya istihbabu salatid duha lisababi kal qudumi minas safar. Sunnah salat duha seperti contoh baru pulang dari perjalanan jauh. Jadi barang siapa yang baru pulang dari perjalanan jauh, baru sampai dari luar kota, maka sunnah untuk sholat duha sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah karena Allah sudah memberi keselamatan bagi dia selama dalam perjalanan. Shallu ala Muhammad. Makana alaihi Rasul sallallahu alaihi wasallam minas safaqah fi sholatid duha. Maka Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam minas safaqah war rahmah bi ummati. Hadis tadi juga menunjukkan kepada kita semua betapa besarnya kasih sayang, betapa besarnya cinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Jadi kesukaan Nabi, hobinya Nabi itu ibadah. Di antara salat duha. Tapi meskipun itu kegirangan Nabi, kesukaan Nabi, ya, sampai-sampai Nabi besar Muhammad kalau sudah tiba waktu adzan, Nabi berkata kepada Bilal, "Ya Bilal, arihni biha ya Bilal." Ya Bilal, hibur aku dengan salat wahai Bilal. Tenangkan aku dengan salat wahai Bilal. Ya. Akan tapi meskipun hiburan Nabi, kesenangan Nabi sholat, terkadang Nabi besar Muhammad meninggalkannya. Kenapa? Karena rasa cintanya, rasa kasih sayangnya kepada kita, khawatir kalau terus menerus dikerjakan oleh Nabi, maka itu khawatir jadi wajib dan akhirnya memberatkan umat. Ya. Baik, kita lanjutkan hadis 316. An Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, dari Zaid bin Arqam, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai beliau. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sholatul awwabina hina tarmadul fisal." Salat awwabin, apa itu awwabin? Salat awwabin adalah jam'u awwab, wa huwal muti'u lillah bi tarkidz dzunub wa fi'lil khairat. Ya, yang namanya awwabin adalah taat kepada Allah, suatu ketaatan kepada Allah dengan meninggalkan dosa demi dosa dan mengerjakan kewajiban. Itu namanya awwab. Ya, arti asalnya al-awwabin, orang-orang yang kembali. Ya, di saat orang-orang udah capek kerja,
atau di saat orang-orang sibuk mau berangkat kerja, dia ingat sama Allah. Ya, di saat orang-orang kerja atau terjebak ke dalam kemaksiatan, nah dia takut kepada Allah, dia tinggalkan maksiat. Makanya ini salat duha dinamakan juga salat awwabin. Salatnya orang-orang yang kembali kepada Allah. Sama ba'diyah maghrib. Itu ba'diyah maghrib, habis salat ba'diyah sunnah. Salat 6 rakaat. Nama salatnya salat awwabin. Bisa 2 rakaat, bisa 4 rakaat, dan bisa 6 rakaat. Jadi apa? Awwabin adalah orang-orang kembali di saat jam-jam itu. Orang yang kerja masih capek kerja, yang dagang udah capek dagang, dia ingat kepada Allah, dia sholat. Nah, ini termasuk pahala yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hina tarmadul fisol. Kapan waktu sholat duha? Hina tarfadul fisol. Ketika anak onta, ya, ketika anak onta tarmadul fisol, sudah merasakan kepanasan. Jadi anak onta kan ada di padang pasir. Ketika dia kakinya sudah mulai kepanasan, berarti masuk waktu duha. Ya. Al-makna al-ijmali, makna secara global, salatul awwabina sannaha syari'u ba'da nisfin nahar fi sa'atin tuftahu fiha abwabus sama wa yandur rabbu azza wa jalla birrahmati ila khalqi. Salat awwabin, ya, salatnya orang-orang yang kembali kepada Allah. Salat duha itu sunnah dari syariat, sunnah dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana waktunya itu setelah pertengahan siang. Ya, jadi siang itu dibagi 4. Siang dibagi 4 kira-kira jam berapa? Jam 9 itu afdolnya. Afdolnya salat duha itu jam 9. Akan tapi masuknya dari kapan? Dari semenjak 15 menit atau 20 menit dari waktu isyraq. Ya. Jadi salat subuh. Salat subuh, ya, kita nunggu terbit matahari, itu namanya isyraq. Dari salat isyraq 15 menit atau 20 menit itu masuk waktu duha. Ya, sekitar jam 6.15 udah masuk duha. Sampai kapan? Ya, sampai sebelum duhur. Afdolnya dikerjakan ketika jam 9. Akan tapi ya sesuaikan dengan waktu kita. Dikarenakan di sini banyak pekerja, ya banyak yang usaha, maka dia salat duha sesempatnya dia. Kalau dia jam 9, oh jam 9 saya masuk kantor, nggak bisa. Ya udah, sebelum masuk kantor salat duha. Oh nggak bisa saya. Ya, itu saya berangkat dari semenjak ba'da subuh, masih gelap, belum terbit matahari. Ya udah, sholatnya nanti apa? Mohon maaf, tadi jadi intinya apabila ini saya agak ngantuk ini. Ya, jadi saya agak kurang gitu nyambung karena saya agak ngantuk tadi dari pagi acara di Duren Sawit. Ya, acara Duren Sawit, baru sampai rumah tadi sore. Dan sore ada tamu, ya, sampai jam 5. Ya. Dari tadi saya agak nahan ngantuk ini. Ya, baik. Jadi intinya apabila waduh saya ini berangkat kerja dari semenjak habis subuh, isyraq aja belum terbit, matahari belum terbit, saya udah pergi. Ya, saya nggak bisa sholat duha di awal waktu. Ya udah. Berarti Pak, sholat duhanya memang afdalnya di jam 9. Tapi kalau jam 9 nggak bisa, saya nggak bisa jam 9. Ya udah, sempatnya kapan? Yang penting sebelum waktu duhur. Jadi waktunya panjang. Waktunya panjang 15 menit atau 20 menit dari terbit matahari itu sudah masuk waktu duha. Sampai kapan? Sampai sebelum duhur. Afdolnya jam 9. Ya, jadi siang dibagi 4. Ya, jam 9 itu afdolnya. Tapi kalau kita nggak sempat jam 9, sesempatnya. Baik. Rawahu Tirmidzi, hadis riwayat Imam Tirmidzi. Ya.
Jadi salat awabin ini, salat duha dianggap salat awabin, salatnya orang-orang yang kembali kepada Allah. Kenapa? Karena di waktu itu orang-orang udah sibuk kerja. Orang-orang udah sibuk dengan dunianya, orang-orang udah sibuk dengan aktivitasnya, orang-orang udah sibuk dengan bisnisnya, orang-orang udah sibuk dengan dagangannya. Dia ingat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya yang sholat duha gak banyak. Ya, ini waktu duha dibuka masjid. Akan tapi yang sholat, yang duha nggak banyak. Kenapa? Ya, makanya disebut sholatul awwab, sholatnya orang-orang yang kembali kepada Allah di saat orang-orang lupa. Ya. Dan di saat itu juga tuftahu fiha abwabus sama, dibuka pintu-pintu langit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yadur rabbu azza wa jalla birrahma ila khalqi. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala di saat itu memandang makhluknya dengan pandangan penuh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Faistamtirul musalli sahbar rahmar rabbaniyah fi waqtir ridha. Dan di saat itu orang yang sholat itu mendapat hujan, dapat hujan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan dapat rahmat lagi, itu hujan rahmat. Ya, hujan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau mata kita dibukakan oleh Allah, wah, kita akan melihat betapa derasnya, betapa banyaknya anugerah, rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan kita nggak bakal masuk surga tanpa rahmat Allah. Ya. Dan itu waktu Allah ridho. Itu waktu Allah ridho, itu waktu duha. Ya. Itu afdolnya jam 9, itu waktu Allah ridho. Sebaliknya, ya, ketika matahari menguning mau maghrib, itu waktu Allah murka. Ya, makanya nggak bagus nguburin sore-sore, kecuali kalau darurat. Ya, nguburin sore-sore, ya, itu kalau bisa siang sudah dimakamkan. Akan tapi apabila ada satu dan lain hal nggak bisa dimakamkan sebelum asar, mau tidak mau habis asar, maka ya sudah. Ya, kalau ada hajat maka hilang kemakruhan. Tapi diharapkan apa? Diharapkan kita ketika memakamkan jangan di waktu tersebut. Kenapa? Karena waktu sore tersebut habis asar, ya, terutama mendekati maghrib, itu waktu Allah sedang murka. Kenapa? Karena di waktu-waktu tersebut penyembah matahari pada nyembah matahari. Ya, ya, penyembah bulan pada nyembah bulan. Jadi ketika matahari terbit, habis subuh nggak ada sholat. Kenapa habis subuh nggak ada sholat? Dikarenakan ketika matahari akan terbit itu ada penyembah matahari. Sama ketika matahari mau terbenam, maka itu termasuk apa? Dua waktu Allah murka, makanya nggak ada sholat. Habis subuh tidak ada sholat ba'diyah, habis asar tidak ada sholat ba'diyah. Makanya diharapkan sholat jenazah jangan habis asar, diharapkan. Kalau bisa jangan habis asar, kalau nggak kepepet. Ya. Terutama mendekati maghrib. Ketika mendekati maghrib itu waktu Allah sedang murka. Ya. Sebaliknya tadi nih, waktu duha itu waktu Allah sedang ridho. Ya, bahkan kalau kita sholat di waktu tersebut kita akan dihujani oleh Allah dengan hujan rahmat. Wa yarji'u ila maulahu ta'iban min dzanbih. Maka dari itu marilah kita kembali kepada Allah, bertobat dari dosa-dosa kita. Nadiman ala tafritihi, menyesal atas keteledoran kita, menyesali atas kekurangan kita, menyesali atas kesalahan-kesalahan kita. Ya Allah, kenapa dulu saya berbuat dosa itu? Ya Allah, kenapa kok saya terjatuh ke dalam maksiat yang ini dan maksiat yang itu? Itu namanya taubat. Jadi ciri-ciri orang taubatnya diterima ialah setiap dia ingat dosanya dia sedih, dia menyesal. Ya Allah, kenapa dulu sampai ngerjain ini dan itu, menyesal. Beda sama orang yang bangga. Ya, saya mah udah puas. Waktu muda mas saya semua udah saya cobain. Ya, sekarang saya udah tinggal tobatnya doang. Itu mah belum tobat itu. Ya, selagi dia masih bangga dengan dosanya, itu belum tobat. Jadi kita tobat menyesal sampai kapan atas perbuatan dosa? Sampai kapanpun.
Meskipun itu udah puluhan tahun kejadian, setiap kita ingat kita harus menyesal, sedih, takut kepada Allah. Ya Allah, kenapa dulu terjatuh kepada itu? Ya, jadi selalu menyesal. Maka itu dosa jangan dicerita-ceritain ke orang, nggak boleh. Jadi dosa cukup antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, baik. Kemudian pelajaran apa dapat kita ambil dari hadis ini? Ya, hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya sholat duha juga dinamakan sholatul awwabin, sholat yang kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu berapa menit lagi? 3. Kita lanjutkan hadis nomor 317. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dari sana Anas bin Malik, semoga Allah meridai beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man salat duha itsnatai asrata rakaatan banallahu lahu qasran fil jannah. Barang siapa yang salat duha 12 rakaat, maka akan Allah bangunkan istana di surga. Ya. Hadis nomor 318, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari sana Aisyah radhiyallahu anha qalat, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baiti. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah masuk ke rumahku. Fa shallat duha 8 rakaat. Dan Rasul salat duha sebanyak 8 rakaat. Rawahu Ibnu Hibban fi sahihihi, hadis riwayat Ibnu Hibban di dalam kitab sahihnya. Al-makna al-ijmali, makna secara global, bayana sallallahu alaihi wasallam anal muwadziba ala salatid duha yabnillahu lahu qasran fil jannah. Hadis ini menjelaskan kepada kita barang siapa yang rutin istiqomah salat duha, maka akan Allah bangunkan istana di surga. Maka ini cukup keutamaan, cukup sebagai kelebihan dari salat duha. Dan kebanyakan dari ulama Syafi'iyah mengatakan salat duha paling banyak 8 rakaat. Karena 8 rakaat ini hadisnya paling lebih sahih dibanding riwayat 12. Jadi yang mau menjalankan 12 monggo. Ya, memang ada riwayat sampai 12, akan tapi riwayat yang lebih kuat salat duha paling banyak hanya 8 rakaat. Semoga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dapat mengerjakan salat duha. Dan Nabi besar Muhammad bersabda, la faqra ma'ad duha wala ghina ma'az zina. Tidak akan fakir orang yang rutin salat duha, ya, dan tidak akan kaya bersama zina. Insya Allah orang yang rutin salat duha, ya, akan diberikan ketenangan oleh Allah, akan diberikan ketentraman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semua permasalahannya akan dibereskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebaliknya, barang siapa yang berzina, maka akan dimiskinkan oleh Allah. Meskipun secara zahir hartanya banyak, pangkatnya tinggi, tapi suka zina, hidupnya akan terasa sempit, hidupnya akan terasa sumpek, pikirannya penuh dengan stres. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Dan ini kata-katanya bukan ma'azzani, la faqra ma'azzani, bukan. Tidak akan fakir orang yang berzina, tidak. Nabi tidak menyebut seperti itu. Tapi la faqra ma'azzina, tidak akan fakir, la ghina ma'azzina, ya, tidak akan kaya bersama zina. Bukan tidak akan kaya orang yang berzina, bukan, tapi tidak akan kaya bersama zina. Artinya apa? Artinya imbas apesnya 40 rumah kanan, 40 rumah kiri, 40 rumah depan, 40 rumah belakang. Jadi kalau ada orang yang kumpul kebo, ada orang yang zina, yang apes, yang fakir bukan yang zina doang, tapi tetangga 40 kanan, kiri, depan, belakang, itu kena imbasnya. Maka jangan diam. Kalau ada yang kumpul kebo, jangan diam. Lapor RT, kumpulin para sesepuh, usir. Ya, harus tegas, ya, atau langsung nikahin, ya. Agar apa? Agar kita tidak kena dampak apesnya. Baik, mungkinnya ini
Ini mohon maaf nih Pak ya. Ini kalau agak kurang nyambung ya. Ini saya dari tadi nahan ngantuk ini. Ya. Malam kurang tidur, ya pagi acara, ya tadi asar saya baru sampai rumah. Baik, semoga kita semua mendapat ilmu yang manfaat, mendapat ilmu yang barokah. Allah berikan kita taufik hidayah, kemudahan untuk sholat duha. Dan alhamdulillah, ini kitab Ibadatul Ahkam juz 1 selesai. Nanti kita akan pindah ke juz yang kedua. Ya. Adapun juz yang ketiga dan keempat itu karya Salafi Wahabi. Ya, jadi Sayyid Alwi Al-Maliki setelah mensyarah kitab Bulughul Maram ya 2 jilid, kemudian beliau wafat. Dilanjutkan yang melanjutkan Wahabi. Ya, seharusnya dia pakai nama kitab tersendiri seharusnya. Tapi ini tetap Ibadatul Ahkam. Ya, jilid 3, jilid 4. Kalau yang nggak tahu disangka karya Sayyid Alwi. Padahal bukan, itu karya orang yang berbeda. Itu ketika itu di jilid 3 dan jilid 4. Makanya nanti itu jilid 3, jilid 4 ada pendapat-pendapat yang menyalahkan 4 madhab. Ya, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal disalahin. Jadi yang pintar dia. Ya, yang pintar dia. Nah, kebanyakan yang punya kitab Ibadatul Ahkam yang 4 jilid nggak sadar. Dikira dia semua karya Sayyid Alwi dan Syekh Sulaiman An-Nuri. Padahal tidak. Ya. Yang jilid 3, jilid 4 itu karya ulama Salafi Wahabi. Baik, mungkin ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.